Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat datang dalam ibadah online GBI Grace Community Center. Merupakan sebuah kebanggaan bagi kami jika Bapak Ibu dapat beribadah bersama-sama dengan kami melalui channel YouTube Grace Community Center. Kami yakin dan percaya bahwa Roh Kudus dapat bekerja dimanapun kita berada. Karena itu saat ini siapkan hati dan siapkan roh Bapak Ibu Saudara untuk mengikuti ibadah ini dengan baik. Jika Bapak Ibu Saudara merasa diberkati dengan ibadah ini, silakan tekan tombol subscribe untuk mengikuti kami di channel YouTube Grace Community Center. Dan juga jika Bapak Ibu membutuhkan pelayanan doa, silakan menghubungi kami melalui nomor WhatsApp yang tertera ataupun juga mengirimkan pesan melalui Instagram dan Facebook GBI Grace Community Center. Terima kasih, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Oke, shalom Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu. Kita bersuka cita, kita bisa beribadah hari ini, amin. Saya percaya tidak ada lagi kekhawatiran, karena kita percaya bahwa sukacita Allah mengalir di tengah-tengah kita. Pujian penyembahan kita hanya layak untuk Allah kita. Sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih ya Bapak untuk pagi hari ini ya Bapak. Tuhan, kami menyiapkan hati kami ya Bapa dengan segenap hati, segenap jiwa kami Tuhan. Kami mau meninggikan nama-Mu, kami mau menyembah nama-Mu yang kudus. Biarlah nama-Mu yang ditinggikan, biarlah nama-Mu yang diagung-agungkan. Segala pujian hanya bagi nama-Mu ya Yesus. Ini hati kami Tuhan. Kami membawa Tuhan kerinduan kami ya Bapa. Syukur Tuhan, sungguh besar kasih-Mu Tuhan bagi setiap kami ya Yesus. Haleluya. Sungguh besar setia-Mu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan setia-Mu ya Bapa, sungguh kami bersyukur Tuhan. Haleluya Tuhan. Sungguh besar setia-Mu, naikkan syukur-Mu bagi Allah kita, sebab Dia Allah yang sangat baik. Haleluya Tuhan. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Lukiskan indahnya Kau Tuhan.
Siapkan hati kita lebih lagi, lebih dalam lagi. Kita bersyukur, sungguh Allah kita, sungguh Allah yang sangat baik. Dia yang layak terima segala pujian, segala hormat. Kita bersyukur, sebab Tuhan kita Allah yang setia. Waktunya tepat pada waktunya, dan semuanya indah, amin. Kita masuk lebih dalam lagi. Kita bersyukur untuk Tuhan kita. Kita angkat pujian ini, kita tinggikan Allah kita. Haleluya Yesus. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti
kuasa-Mu nyata ya Bapa bagi setiap kami. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya Yesus. Kami percaya akan Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan akan janji Tuhan, janji yang indah. Kami percaya Tuhan untuk segala proses Tuhan dalam hidup kami. Kami mau lewati semuanya itu ya Bapa. Karena kami percaya Tuhan, waktu-Mu yang terbaik bagi setiap kami. Terima kasih ya Bapa untuk hari ini ya Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, Engkau yang memakai hamba-Mu Tuhan. Engkau yang pakai setiap perkataannya Tuhan, memberkati setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, salah satu cara untuk kita memuliakan Tuhan juga adalah melalui pemberian kita. Tiba saatnya kita dapat memberi persepuluhan dan persembahan kita melalui transfer ke rekening yang tertera di layar Bapak Ibu, atau juga dengan men-scan kode QR yang ada di layar. Atau Bapak Ibu Saudara dapat membawanya ke kantor gereja pada hari kerja. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa di surga, terima kasih bahwa Engkau selalu menyediakan segala yang kami butuhkan. Terima kasih bahwa Engkau selalu mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kami tepat pada waktunya. Terima kasih juga Tuhan untuk benih yang Kau berikan kepada kami, baik benih roti untuk kami makan maupun benih untuk kami tabur. Saatnya Tuhan kami akan menabur benih kami Tuhan, biar kiranya Engkau yang memberkati dengan limpah pemberian kami ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Anakmu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya, shalom. Bapak Ibu Saudara, berbicara tentang sikap yang beberapa minggu ini telah kita pelajari bersama-sama, maka sampailah kita pada hal yang sangat penting, yaitu satu kenyataan bahwa sikap itu tidak semuanya muncul dengan sendirinya. Karena itu pada kesempatan ini kita mau belajar bersama-sama pentingnya investasi untuk sikap kita. Karena kita telah belajar, sikap menentukan jalan hidup kita. Jadi pentingnya kita invest untuk sikap. Kita meluangkan banyak untuk rumah. Dari muda kita menabung, dari muda kita kerja keras, supaya kemudian kita bisa beli rumah, kita bisa beli mobil, supaya kita bisa mengisi rumah kita dengan macam-macam. Dan untuk itu kita benar-benar menginvestasikan tenaga, waktu, dan energi kita.
Tetapi kalau kita belajar seperti yang minggu lalu kita pelajari di dalam Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Dalam bahasa Indonesia sehari-harinya, jagalah hatimu baik-baik. Sebab hatimu menentukan jalan hidupmu. Rumah kita tidak menentukan jalan hidup kita. Mobil kita, apapun mereknya, berapapun harganya, tidak menentukan jalan hidup kita. Properti kita tidak menentukan jalan hidup kita. Nilai saham kita tidak menentukan jalan hidup kita. Tetapi Alkitab katakan, jagalah hatimu baik-baik, sebab hatimu menentukan jalan hidupmu. Karena itu investasi yang cukup agar kita memperoleh sikap yang kita inginkan. Tentu kita ingin sikap hati yang kuat, yang teguh, yang bersukacita, yang gembira, yang positif, yang merespon baik terhadap orang dan sebagainya. Dan itu tidak muncul dengan sendirinya, karena itu kita penting untuk menginvestasikan. Menginvestasikan apa yang membuat kita bisa memiliki sikap yang kita inginkan. Ya, nah, kita akan pelajari ini, kita akan buka dari Yesaya. Kitab Yesaya 50 ayat yang keempat. Berbunyi demikian. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Nah, coba Bapak Ibu lihat sekarang, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi Tuhan melawat aku, Tuhan mengunjungi aku, supaya aku memiliki lidah seorang murid. Nah, coba Bapak Ibu lihat bahwa Yesaya mengatakan setiap pagi dia menyediakan dirinya supaya Tuhan mengerjakan dalam hidupnya, sehingga ia memiliki lidah seorang murid yang memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Nah, ciri murid Kristus, ciri murid Tuhan, yaitu dia memiliki sikap, di mana sikap itu kemudian meluap dalam perkataannya. Dan perkataan murid, cirinya apa? Memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Perkataan itu keluar dari sikap yang baik, sehingga orang mendapatkan semangat yang baru. Hari-hari ini ada banyak orang yang sedang lesu, kehilangan harapan, bingung ke depan harus berbuat apa. Ada banyak perubahan, orang menjadi takut. Ada orang yang juga kesepian. Zoom, YouTube, dan segala macam. Justru di tengah-tengah banyak tontonan, kelihatannya banyak komunikasi dengan orang, tapi orang sendirian di rumah. Kesepian. Tidak banyak orang yang mengetahui keadaan yang sesungguhnya tentang dirinya. Apa yang diketahui orang cuma selebar kaca kamera. Tetapi hidup dia yang sesungguhnya, yang paling dalam, tidak ada orang yang menyelami. Sehingga banyak orang kesepian, ketakutan, khawatir, bingung, dan sebagainya. Dan murid Tuhan memberi apa? Semangat
baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi Tuhan melawat, mengajarkan untuk memiliki lidah seorang murid. Nah, setiap pagi berarti ada investasi waktu, mengkhususkan diri, investasi yang mungkin kelihatannya bukan material sifatnya, tetapi ini menghasilkan sikap yang sangat baik, yang meluap dari ucapannya, yang memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Karena itu penting bagi kita investasi rohani. Yaitu apa? Bertemu dengan Tuhan. Ibadah dan disiplin rohani. Disiplin rohani bukan tujuan. Doa, ibadah, dan sebagainya bukan tujuan. Tujuan utama kita adalah Tuhan. Melalui doa, melalui disiplin rohani, kita menghayati Tuhan. Dan Tuhan membangun sikap dalam hati kita. Supaya dengan perkataan kita memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Disiplin rohani merupakan sarana agar kita selalu menghayati Tuhan dalam hidup kita. Dan kalau kita menghayati Tuhan, itu akan sangat berpengaruh, bahkan membentuk sikap hati kita. Disiplin rohani membawa kita menghayati Tuhan. Dan dalam penghayatan Tuhan itu, sikap hati kita terbentuk. Sikap hati yang baik akan meluap dalam tindakan kita, dalam ucapan kita. Memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Sikap hati ini menjadi sangat penting karena semua tantangan hidup ini, semua yang di luar ini akan menguji sikap hati kita. Nah, contoh misalkan Bapak Ibu, contoh yang pertama, tantangan sikap hati kita terhadap uang. Tentu kita banyak berbicara. Cinta akan uang akar dari segala kejahatan. Barang siapa mengejar kekayaan, ia jatuh ke dalam jerat, dalam berbagai-bagai pencobaan, dan sebagainya. Tetapi tidak bisa tidak, kenyataan bahwa kita selalu berada di sekitar permasalahan keuangan. Betul? Ada banyak warning di Alkitab, tetapi juga ada banyak tuntunan di Alkitab. Bagaimana kita menyikapi uang. Yang jelas uang ada banyak di sekitar kehidupan kita yang bersentuhan dengan uang. Karena itu, Lukas menuliskan sangat menarik bagi kita. Coba mari kita perhatikan bersama Lukas 16 ayat 11. Lukas 16 ayat 11. Mari kita baca pelan-pelan ya. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, bagaimana orang akan mempercayakan kepadamu apa? Harta yang sesungguhnya. Nah, jadi penting kita menjadi orang yang memiliki sikap yang bisa dipercaya terhadap mamon, terhadap hal keuangan.
Kalau kita tidak bisa dipercaya terhadap uang, kita tidak bisa dipercaya untuk harta yang sesungguhnya. Coba perhatikan ya. Kalau kita tidak setia terhadap mamon, kita juga tidak bisa dipercaya harta yang sesungguhnya. Kalau kita tidak setia terhadap uang, kalau kita tidak bisa setia dalam hal uang, pengurusan uang, tata kelola uang, kalau kita tidak bisa dipercaya, kita juga tidak bisa dipercaya dalam mengurus apa? Harta yang sesungguhnya. Pertanyaannya, apakah harta yang sesungguhnya bagi kita? Apakah rumah harta yang sesungguhnya? Apakah mobil harta yang sesungguhnya? Apakah saham kita itu harta yang sesungguhnya? Atau hal-hal lain harta sesungguhnya? Bagi kita, harta yang sesungguhnya itu adalah Yesus. Tuhan itulah harta kita yang sesungguhnya. Nah, Alkitab katakan kalau kita tidak setia terhadap uang, kalau kita tidak setia mengurus uang, kita juga tidak bisa dipercaya dalam hubungan kita dengan Tuhan. Artinya apa? Sikap kita terhadap uang ternyata sangat erat hubungannya dengan keintiman kita dengan Tuhan. Nah, ini sebuah kebenaran yang luar biasa. Orang berpikir uang ini, aduh bagaimana ya, di satu sisi kita memerlukannya, tapi di sisi lain orang Kristen takut karena cinta uang akar segala kejahatan. Sehingga bagaimana ini proporsinya, bagaimana ini letaknya ini dalam memahami. Ternyata di sini kita belajar sikap kita terhadap uang sangat berhubungan dengan sikap kita terhadap Tuhan. Kalau kita bisa setia terhadap uang, kita akan setia terhadap Tuhan. Nah, ini bicara tentang sikap terhadap uang. Bukankah ini tantangan yang sangat menarik? Betul nggak? Karena itu investasikan waktu kita bersama Tuhan supaya kita memiliki sikap yang benar terhadap uang. Uang bukan kita benci, uang bukan kita jauhi, tapi uang kita kuasai untuk kita memenuhi panggilan Tuhan, untuk kita memenuhi amanat agung Tuhan. Sikap sangat penting bagi kita. Ya, sikap sangat penting bagi kita. Karena itu investasikan waktu kita bersama Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan, pikiran kita yang memahami prinsip-prinsip Tuhan, prinsip-prinsip Alkitab tentang uang, maka sikap kita akan baik, sikap kita akan benar, dan kita justru makin intim dengan Tuhan. Saya mengajak kita melihat yang lain. Kalau yang pertama, tantangan sikap kita terhadap uang. Yaitu apa? Hubungan kita dengan uang, pemahaman kita dengan uang. Kalau kita setia dalam mengurus keuangan dengan baik, kita akan setia kepada Tuhan. Itu akan menghasilkan hubungan yang indah dengan Tuhan. Semakin kita intim dengan Tuhan, mengerti prinsip-prinsip kebenaran Tuhan, kita akan semakin benar, baik mengelola uang kita, semakin cakap mengelola keuangan kita. Nah, yang kedua, saya akan mengajak kita bersama-sama memikirkan, yaitu sikap terhadap penundaan. Tidak bisa tidak,
sikap kita mendapat tantangan ketika kita menemui penundaan. Dalam hidup kita banyak sekali penundaan. Kita pengen makan pagi, kadang-kadang tidak langsung ada. Kita harus masak dulu, kita harus nyiapin ini, itu. Pengennya sekarang, terrealisasi 1 jam kemudian. Itu yang sederhana. Kemudian kita pengen membeli sesuatu. Kita ngatur keuangan dulu, sekarang pengennya bulan depan baru terrealisasi. Atau ingin yang lebih besar, inginnya sekarang, tahun depan baru dapat. Nah, jadi ada banyak hal terjadi penundaan. Nah, bagaimana sikap kita menghadapi penundaan? Karena hidup kita sering menemui penundaan. Penundaan sering menjadi metode Tuhan untuk membentuk sikap hati kita. Yusuf, Musa, Daud, mereka mengalami penundaan sampai siap untuk dipercaya Tuhan. Bayangkan sejak masa sangat muda, Yusuf sudah mendapatkan mimpi bahwa dia akan menjadi pemimpin. Tetapi perlu proses bertahun-tahun, mulai dari dibuang oleh saudaranya masuk sumur, dijual, sampai akhirnya di istana Firaun. Perjalanan yang panjang, sebuah penundaan dari mimpi menjadi kenyataan. Tuhan ada dalam proses dan dalam waktu penetapan itu. Musa, hatinya memiliki hasrat yang sangat besar untuk membawa bangsa Israel ke dalam pembebasan. Kasihnya sangat besar terhadap bangsa Israel. Usia 40 tahun, dia menyatakan sikapnya. Tetapi hasrat kasih yang besar tidak harus seketika itu terlaksana. Maksud Musa baik. Musa tulus hati dalam mengasihi bangsa Israel, bangsa Yahudi yang sedang diperbudak oleh Mesir. Tetapi hasrat hati yang baik tidak langsung terrealisasi. Perlu 40 tahun sampai Musa mendapat penglihatan semak yang berapi, yang menyala. Kemudian dia menghadap Firaun dan akhirnya membawa umat keluar dari Mesir, menyeberangi Laut Teberau, dan sampai ke perjalanan padang gurun yang panjang. Musa mengalami penundaan, tapi Tuhan hadir dalam prosesnya dan waktu penetapannya. Demikian juga dengan Daud. Kita ingat bagaimana Samuel mengurapi Daud dengan minyak ada di tanduk, dituangkan ke kepala Daud, diurapinya dia di hadapan saudara-saudaranya dan Isai ayahnya. Sangat mudah, diurapi menjadi raja. Tetapi dia harus lewat masa-masa yang sulit. Peperangan melawan Goliat, ditolak oleh Saul, dikejar, diburu, dikehendaki kematiannya. Dari goa menuju ke tempat-tempat yang lain persembunyian. Dan akhirnya dia sampai kepada tahta di istana. Satu perjalanan panjang penundaan. Tapi Tuhan hadir dalam prosesnya dan penetapan waktu terbaik untuk dia.
Jadi Alkitab mengajarkan betapa penundaan-penundaan itu menjadi metode Tuhan untuk membentuk sikap kita. Memiliki sikap yang baik, yang siap untuk dipercaya oleh Tuhan. Dalam bagian yang lain, Daniel. Kita belajar bagaimana Daniel berdoa kepada Tuhan. Dia perlu nunggu tertunda 21 hari. Tetapi dia terus berdoa. Akhirnya Tuhan bekerja melalui malaikat-malaikatnya. Kita bisa baca di dalam Daniel 10. Pada waktu Lazarus mati, di Yohanes pasal yang ke-11, Yesus tidak bergegas untuk datang ke rumah Marta dan Maria, supaya bisa mendoakan Lazarus ketika masih dalam keadaan sakit. Tetapi Yesus datang ketika Lazarus sudah mati. Ketika Lazarus bahkan sudah dikubur. Kenapa Yesus melakukan penundaan? Nah, kalau kita belajar, ini sesuatu yang sangat luar biasa. Yohanes 11 ayat 15 katakan, tetapi syukurlah. Aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu. Supaya kamu dapat apa? Belajar percaya. Supaya kamu dapat belajar percaya. Ternyata Tuhan tidak langsung segera hadir pada waktu Lazarus masih sakit. Ada satu prinsip di sini yang kita dapatkan. Supaya kamu apa? Belajar percaya. Salah satu hal yang sangat penting bagi kita. Karena penundaan mengajarkan kita untuk percaya. Dan itu sikap. Sikap yang kita perlukan. Percaya. Nah, Paulus mengingatkan kepada kita di dalam Galatia pasal 5, tentu kita sebagai anak Tuhan, tentu kita sebagai orang percaya, buah dari Roh Kudus yang bekerja dalam hati kita, buah roh itu adalah keinginan kita untuk menyatakan kasih kita. Buah roh adalah kasih. Kasih yang terwujud dalam perbuatan-perbuatan baik kita. Betul? Dan kita tahu, perbuatan-perbuatan baik itu merupakan taburan kita. Kalau kita menabur yang baik, kita akan menuai yang baik. Tetapi, kapan kita menuai? Ketika kita menabur yang baik, kita yakin kita akan menuai. Apa yang kita tabur, itu akan kita tuai. Tetapi kapan kita menuai? Nah, Paulus katakan di dalam Galatia pasal yang ke-6, pasal ke-6 ayat yang ke-9, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Jadi Bapak Ibu Saudara, ayo terus berbuat baik. Ayo terus menyatakan kasih kita. Ayo kita bertekun karena kita akan menuai kalau kita tidak menjadi lemah. Memang apa yang kita tabur akan kita tuai, tapi kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Maka Bapak Ibu Saudara, investasikan waktu dan potensi kita untuk menghayati Tuhan. Karena penghayatan kita akan Tuhan akan menentukan kualitas sikap kita. Ternyata misal contoh uang. Ternyata sikap kita terhadap uang punya hubungan yang sangat erat tentang sikap kita kepada Tuhan.
Dalam hal yang lain kita belajar juga Allah bekerja dalam penundaan untuk membentuk sikap hati kita. Nah, investasikan. Investasikan dengan Tuhan bukan berarti setiap hari kita duduk hanya diam dengan Tuhan. Tidak demikian. Karena sikap kita belajar adalah pikiran dan perasaan Kristus. Jadi ada aspek perasaan, tapi ada aspek pikiran juga. Pengetahuan kita tentang kebenaran mempengaruhi sikap kita. Semakin pengetahuan kita baik tentang Tuhan, baik tentang kebenaran, itu akan membangun sikap kita. Kalau kita pengen mengerti, memiliki sikap yang baik tentang uang, maka penting kita memiliki prinsip-prinsip pengetahuan kebenaran yang baik tentang uang. Demikian juga pada waktu penundaan. Kita juga penting untuk mengetahui bahwa Allah turut bekerja dalam proses penundaan. Dan ia juga turut bekerja dalam penentuan waktu yang terbaik untuk kita. Jadi penghayatan akan Tuhan menyangkut hubungan kita dengan Tuhan, juga pengetahuan kita tentang kebenaran Tuhan dalam seluruh aspek hidup kita. Misalkan contoh, termasuk dalam keuangan. Sikap yang baik memampukan kita meresponi dengan baik semua perubahan dan tantangan. Kita tidak tahu 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, apa perubahan yang akan terjadi, apa yang harus kita siapkan. Tetapi saya mau sampaikan, ada satu hal yang kita bisa siapkan sejak sekarang untuk masa depan yang baik, yaitu apa? Membangun sikap yang baik. Pikiran dan perasaan Kristus dalam hidup kita. Dan akhirnya Paulus katakan dalam 2 Timotius 2 ayat 1. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Menghadapi hidup yang selalu bergerak, yang selalu berubah, yang selalu berkembang. Satu hal yang sangat penting, yaitu kita membangun pikiran dan perasaan Kristus. Kita membangun sikap hati kita yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Allah bekerja, Allah hadir dalam semua prosesnya dan penentuan waktunya. Allah baik bagi kita. Oke, Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, firman-Mu hari ini mengajarkan kami, untuk kami investasi waktu, pikiran, energi, supaya kami memiliki sikap yang baik. Pikiran dan perasaan Kristus ada dalam hidup kami. Tuhan, mari Engkau terus bekerja. Kau pegang tangan kami, Tuhan, supaya kami terus setia dalam kebenaran-Mu. Setia dalam hubungan dengan Engkau. Setia di hadirat-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran-Mu, Tuhan. Investasi untuk sikap yang baik. Karena sikap menentukan jalan hidup kami. Terpuji nama-Mu Allah yang terus menyatakan kebenaran-Mu kepada kami. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan. Bawa kami sebagai gereja-Mu untuk semakin serupa dengan Engkau. Memenuhi panggilan-Mu, amanat agung-Mu Tuhan. Menjadi anak-anak-Mu yang mewartakan, memberitakan, menyampaikan kabar baik. Bagi banyak orang yang hari-hari ini memerlukan Engkau. Memerlukan damai sejahtera. Memerlukan keselamatan yang daripada-Mu.
Berkati seluruh jemaat dalam usaha dan pekerjaan, dalam studi dan kuliah mereka Tuhan. Engkau berkati Tuhan. Juga kami tak lupa berdoa terus untuk pemerintah kami. Kami bawa kepadamu pemerintah kami. Dalam hikmat, tuntunan, dan kuasa Tuhan. Pemerintah kami memimpin bangsa kami di dalam takut akan Tuhan. Terpuji namamu dan jemaat sekarang mari kita bangkit berdiri untuk kita menerima berkat Tuhan. Mari kita angkat tangan kita. Jemaat, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus, dan penyertaan Roh Kudus yang terus bersama-sama dengan kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Terimalah berkatnya berlimpah-limpah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya katakan, amin, amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.